Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN beranggotakan 5 negara. Pendiri tersebut adalah 1. Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Raja Ratman Singapura, Narcisco Ramos Filipina, dan Tanat Keman dari Thailand. Latar belakang dunia ASEAN. 1. Persamaan geografis, yaitu terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, karena merupakan daerah kawasan Asia Tenggara. 3. Persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand. 4. Persamaan kepentingan di berbagai bidang dengan tujuan negaranya bisa menjadi maju. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, dan dalam Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN tertuang dalam Deklarasi Bangkok yang dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, negara Thailand. Isi Deklarasi Bangkok yang merupakan tujuan ASEAN tersebut antara lain: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Marilah kita pelajari tentang negara-negara pendiri ASEAN. Yang pertama kali adalah Indonesia. Kepala negara Indonesia adalah Presiden. Presiden kali ini adalah Bapak Joko Widodo. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasional Indonesia mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Negara yang kedua adalah Malaysia. Kepala negaranya sekarang adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahnya Datuk Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 330.000 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1947 merupakan jajahan dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Malaysia adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih.
Lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaka di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Singapura. Singapura adalah negara republik dengan kepala negara Presiden Halimah Yacob, kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Negara yang ketiga adalah Filipina. Kepala negara Presiden Rodrigo Duterte, ibu kota Manila. Bahasa Filipina, Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang Joseland. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16. Saat Filipina dikuasai Spanyol, pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Negara terakhir pendiri ASEAN adalah Thailand. Thailand juga merupakan suatu negara kerajaan. Kepala negara Maha Vajiralongkorn, kepala pemerintahnya Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha, ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan tidak ada karena untuk negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya adalah Pleng Chat Thai, National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diberikan pada tahun 2000 sebelum Masehi.
Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Binjiang. Demikian anak-anak tentang pembelajaran IPS kali ini, tentang sedikit sejarah tentang ASEAN. Selamat belajar di rumah, jangan lupa belajar dengan tekun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.